Tapi kami mengimani YHWH yang menyatakan namanya kepada Musa, lalu di zaman Yesus dia menyatakan keagungan ataupun kebesaran di dalam diri Yesus Kristus. Hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tidak Tuhan selain Yesus. Amin. Iya, Bung Handi. Silakan saya Pak. kedengaran. Langsung direspon. Iya, jadi terkait dengan Tuhannya para nabi, Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka belaka illa rijal. Nuhi. Ya, jadi kata Allah, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, kecuali kami beri mereka wahyu. Mereka diberi wahyu. Nah, wahyu yang diberikan kepada mereka adalah mengajarkan kepada umat mereka bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Tuhan itu memang diajarkan oleh para nabi, bahwa Tuhan yang mengajarkan mereka itu adalah Tuhan yang sama. Nah, kalau dikatakan bahwa orang Kristen ini menuhankan Tuhannya para nabi, maka yang harus dipahami di sini, Tuhannya para nabi itu bukan manusia. Tuhannya para nabi itu adalah hakikat yang tak terlihat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan telah ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu nggak bisa dilihat seperti kasat mata, selain daripada mereka yang kedudukannya adalah sebagai nabi, adalah sebagai rasul. Makanya ketika teman-teman Kristen mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, Al-Quran menjelaskan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Pernahkah kau mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Yesus mengatakan apa? Ya, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya. Makanya di awal tadi saya mengatakan, saya curiga yang kalian sebut Yesus itu adalah Paulus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Sementara jika kita mau konsisten, maka jelas di dalam kitab saudara yang diterangkan kemudian di dalam Lukas 1 nomor 5, 7, 13, 15, 41 yang menceritakan tentang bagaimana kemudian Elizabeth melahirkan seorang anak yang bernama Yahya, itu Anda harus konsisten bahwa kisah kelahiran Yohanes yang adalah pembaptis sepupu Yesus ini, itu tidak kalah ajaibnya dengan kisah kelahiran Yesus di Bible. Sehingga saya mengatakan bahwa ketika Anda menjadikan Yesus ini adalah Tuhan, saya curiga boleh jadi, boleh saja kan. Saya curiga yang kalian anggap Yesus itu sebagai Tuhan itu adalah Paulus itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 44, di situ ada oknum yang disebut Bapak, dan kemudian di situ Bapak itu disebut iblis. Coba kita lihat di dalam Roma 8 nomor 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Lalu dia katakan begini, di dalam Galatia 1 nomor 8. Allah mengutus orang yang tidak membawakan hukum Taurat atau perjanjian lama. Ya. Tapi Paulus juga mengatakan, aku mengutus orang yang tidak membawakan Injilnya. Berarti Allah mengutus orang yang tidak mentaati kemudian Taurat. Paulus juga mengutus orang yang tidak mentaati surat-suratnya. Ini kedudukannya Paulus seakan-akan ingin menyetarakan Tuhan. Kalau Tuhan di dalam perjanjian lama mengutus orang yang tidak melakukan perjanjian lama, Paulus juga mengutus orang-orang yang tidak melakukan hukum yang dibawa, yaitu perjanjian baru, surat-surat Paulus. Jadi sekali lagi saya katakan,
Apa yang saudara katakan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengindikasikan itu adalah Paulus itu sendiri. Karena Yesus di dalam kitab Anda ada, dan dia mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Itu Yesus. Jadi saya melihat ada dua Yesus di dalam kitab Anda. Yesus yang adalah yang Anda tuhankan, dan Yesus yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel. Jadi siapa yang menyembah Tuhan yang benar, dan siapa menyembah Tuhan yang salah, sekarang kita lihat buktinya. Silakan. Oke. Kenapa kamu lebih tahu tentang Yesus daripada Petrus sih? Saya heran deh. Kok pintaran kamu daripada Petrus? Petrus itu pernah dibawa ke Gunung Tabor mendengarkan suara Bapa. Kau pernah udah dengar suara Bapa belum? Seperti apa suaranya? Dengar langsung loh, bukan dalam mimpi loh. Bukan dalam rohnya dibawa ke langit loh. Dengar live. Jadi kau jangan ajarin Petrus, jangan. Ini kau bawa Paulus lagi. Paulus nggak dibahas, kau bahas Paulus. 12 rasul itu sudah dikasih jatah loh sama Yesus. Apa kata Yesus terhadap murid-muridnya? Barang siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas 12 tahta, menghakimi 12 suku Israel. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa Yesus, jangan tanya ke Muhammad. Tanya ke Petrus. Petrus itu pernah nongkrong bareng dengan Bapak itu di Gunung Tabor, nongkrong. Tahu nongkrong nggak? Bapaknya yang turun, bukannya Petrus yang naik langit, bukan. Bapaknya yang datang. Didatengin, bukan ngedatangin. Jadi kalau kau ngajarin Petrus, kau mimpi, halusinasi kau. Bisa pakai data gak? Pakai data? Nah ini dia. 2 Petrus 1 ayat 16. Baca aja, baca. Ini ucapan Petrus ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng, kata Petrus. Dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Kami memberitahukan kepadamu kuasa kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Sebagai Raja gak? Dengerin dulu. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika kepadanya datang suara yang dari Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya, lo jangan main nabi-nabian sama Petrus. Petrus tuh udah kebal kenabian. Kenapa Petrus kebal kenabian? Dia udah dengerin Bapak, ngaco lo. Udah denger langsung pakai kupingnya live. Jadi kalau lo ngajarin Petrus kan nggak lucu lo. Sebentar ini saya moderator. Yang terdengar di situ suara Bapak, suara Yesus. Suara Bapak, inilah anakku yang kukasihi. Oke, artinya Bapak yang Tuhan, bukan Yesus yang Tuhan. Bukan. Jangan lari dulu. Lo mau dijepit kok lari sih? Artinya di sini lo jangan ngajarin si Petrus, itu pertanyaannya. Oke, bukan baik, lo yang baik. Kok yang dengerin si Petrus, kok jadi lo yang ngajarin Petrus sih? Baik. Meme Bos, setuju Bang Luka atau ada pendapat lain membuktikan Yesus Tuhan? Setuju. Bentar. Oke, setuju. Bang Juma langsung direspon, Bang Juma. Gini bentar dulu. Maksudnya gini, lo kalau ingin tahu tentang siapa Yesus, lo nanyanya sama Petrus, bukan nanya sama Muhammad. Ngerti gak lo? Oke. Silakan direspon Bang Juma langsung. Iya, jadi saya tidak perlu tanya orang-orang yang kemudian muncul pemberitaannya belakangan. Karena tidak ada kesukaran, tidak ada kesulitan buat Paulus untuk menulis sebuah surat lalu melabelkan itu itu Petrus, itu Filipus, itu ini, nggak ada. Dan Yesus pun tidak memberikan legitimasi terhadap kitab Petrus ini bahwa ini adalah Petrus. Dengarkan Bang Luga, Petrus itu murid setia. Dia mendapatkan pesan untuk mendirikan jemaatnya. Jemaat Paulus, jemaat Yesus dan Petrus itu sudah pasti adalah jemaat yang menjalankan syariat Taurat. Nggak mungkin Petrus memiliki jemaat, memasukkan orang-orang berkuluk ke dalam rumah ibadat mereka. Nggak mungkin.
Sedangkan orang-orang yang ada pada masa itu haram hukumnya nikah dengan yang tidak bersunat, apalagi menjadi jemaat Tuhan. Anda boleh mengatakan, oh ini Petrus ini. Iya, silakan aja. Yang menyesatkan itu punya trik, punya cara kemudian untuk menyesatkan. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan ke Yesus dulu deh, Musa dulu. Apa yang diterangkan Musa dalam Ulangan 10 nomor 17? Ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Segala ilah dan Tuhan semesta alam. Dialah Allahu Akbar itu. Dialah Allah yang Maha Besar itu. Kuat dan dahsyat. Bisa nggak Yesus dinisbahkan ke situ? Nggak bisa, bos. Daniel 9 nomor 4. Ya, Daniel ini berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Dahsyat. Yesus bisa nggak? Nggak bisa. Lalu bagaimana perkataan Yesus tentang Allahu Akbar? Yohanes 10 nomor 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Allah. Allah Maha Besar. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus Maha Besar enggak? Enggak. Yohanes 14 nomor 28. Kamu telah mendengarkan bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku Allahu Akbar. Sebab Bapakku Maha Besar daripada aku. Jadi nggak bisa kemudian Anda mendudukkan Yesus yang sangat kecil ini menjadi Allah yang Maha Besar. Makanya saya katakan sekali lagi kepada saudara-saudara, indikasi kuat yang Anda tuhankan bernama Yesus itu adalah Paulus itu sendiri. Dia yang mengangkat ajaran itu kemudian untuk dihadiahkan kepada Romawi dan Yunani, lalu kemudian menjadi Tuhanlah Yesus ini. Saya curiga Yesus yang dimaksud ini adalah Paulus. Kenapa? Karena Yesus ajarannya seperti yang saya ajarkan tadi barusan. Yesus pergi kepada Bapaknya karena Bapaknya Allahu Akbar. Coba kita lihat nih, sedikit lagi nih. Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Dia yang ada di surga. Nomor 10 dari Matius 23. Jangan pula kau disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Di data ini sangat jelas, jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa dan Dia ada di surga. Apakah perkataan Yesus ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Paulus? Tentu tidak. Paulus juga mengatakan dirinya bahwa di dalam 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah dalam Yesus Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan. Maka apa yang dikatakan di dalam kitab Korintusnya dia? Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus minta dituruti teladannya. Nah sekarang Anda menjadi Kristen, teladan siapa? Teladan Paulus. Ini yang saya katakan kepada saudara, indikasi kuat itu yang Anda sebutkan Yesus anak Tuhan, itulah Paulus itu sendiri. Silakan Anda bantah. Kan kau kan. Oke, silakan bro. Bang Lugas, saya potong sebentar ya. Ya. Silakan. Kalau untuk sesi yang ini mungkin saya akan jawab mungkin sekitar 1-2 ayat, tetapi saya harus menutupi dulu sesi yang sebelum ini. Bang Juma mengatakan bahwasan para nabi itu tidak menyembah kepada manusia. Iya, Bang Juma harus memahami dulu konsep Allah ya. Jadi Allah itu dia mempunyai rencana. Itu terkonfirmasi di dalam Amos 3 ayat 17. Ketika Tuhan mempunyai rencana itu, dia tidak akan pernah memberitahu kepada nabi-nabinya. Tidak semua. Maka Yesus berkata bahwasan masih banyak ingin yang kusampaikan kepadamu, tetapi untuk saat ini kamu belum dapat untuk menanggung. Artinya rahasia-rahasia Allah ini terlalu banyak, tidak semua untuk disampaikan. Artinya ketika konsep Tuhan menjadi manusia itu pada zaman Nabi sebelumnya itu belum terjadi, artinya itu adalah bagian daripada rahasia Allah. Dan itu terkonfirmasi di dalam Amos 3 ayat 17 tadi, bahwasan rahasianya tidak pernah dia akan memberitahukan kepada nabi-nabinya. Saya bacakan ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya, rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi Allah itu mempunyai rahasia, tidak semua akan disampaikan kepada para nabinya, tetapi sebagiannya saja. Nah, ketika di zaman para nabi konsep Allah belum menjadi manusia, ya kita harus maklumi karena Allah mempunyai rahasia.
Tetapi ketika Allah sudah menjadi manusia, maka Yesus mengatakan begini. Di Yohanes, Yesus mengatakan di Matius, di Lukas 8 ayat 10 ya. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Artinya ketika Tuhan sudah menjadi manusia, dia menyampaikan rahasianya tentang kerajaan surga kepada murid-muridnya atau umatnya. Apa yang disampaikan dia? Ya, Yesus mengatakan, aku keluar dari Allah. Yohanes 8:42. Kalau keluar dari Allah sudah pasti itu firman Allah. Yesus mengatakan Yohanes 6 ayat 42, aku telah turun dari surga. Kalau sudah dinyatakan turun dari surga itu hanya Tuhan dan malaikat. Tetapi ketika Yesus berada di bumi, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat. Sudah pasti yang turun dari surga itu cuma hanya ada dua, hanya ada malaikat dan Tuhan. Tetapi Yesus ketika dia berada di bumi, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya dia adalah Tuhan 100%. Lalu berkaitan dengan kebesaran Yesus, Yesus mempunyai kebesaran. Siapa bilang Yesus tidak mempunyai kebesaran? Terkonfirmasi di Yohanes 17 ya, saya bacakan ya. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Yesus mempunyai kemuliaan atau kebesaran itu sebelum dunia ini dijadikan. Kalau sudah dikatakan kemuliaan atau kebesarannya itu sudah ada, itu sudah pasti Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mempunyai kemuliaan atau kebesaran sebelum dunia ini ada. Tidak ada Tuhan. Bang Luga mau nambahin, Bang Luga? Oke. Silakan. Jadi kan saya bilang tadi, Paulus itu masih berjabatan tangan dengan Petrus. Yesus memberikan otoritas kepada Petrus. Seperti presiden memberikan otoritas kepada Panglima TNI. Kau jangan main tiba-tiba perang-perang aja melawan Amerika, melawan Suriah kalau kamu tidak ngomong dulu pada Panglima TNI. Oh, saya mau perang mengatasnamakan Indonesia. Nggak bisa begitu. Semua tuh harus ada aturan. Nggak main desa, ya. Akulah pintu kepada domba-domba. Barang siapa yang tidak masuk melalui aku, ia adalah pencuri, perampok. Otoritas untuk menjelaskan siapa Yesus diberikan kepada Petrus. Masalahnya Muhammad dapat izin nggak dari Petrus, itu yang jadi masalah. Muhammad jauh lebih tahu siapa Yesus daripada siapapun. Dan otoritasnya pun memang sudah diberikan kepada Petrus. Kamu adalah saksiku. Nah sekarang lo mau percaya sama Petrus nggak? Nggak percaya sama Petrus, ya udah selesai. Tamat cerita. Yang jadi masalahnya kan kau ini nggak mau menolak ajaran Petrus, tapi kau mau merasa diri lebih dekat dengan Yesus. Itu namanya penipuan. Karena semua itu ada jalurnya. Oke. Aku mengutus kamu, barang siapa yang menolak kamu itu menolak aku. Nah sekarang kau nggak bisa nggak menolak ajaran Petrus. Kau bilang ini bukan tulisan Petrus. Kalau bukan ini tulisan Petrus, lalu yang mana tulisan Petrus? Kau nggak bisa nunjukin. Ini kan ucapan Petrus. Oh ini bukan ucapan Petrus, ini ucapan Paulus. Lalu ucapan Petrus yang mana? Buktinya mana? Kau juga kan nggak bisa nunjukin mana tulisan Petrus. Ya berarti ini. Oh itu bukan tulisan Petrus. Lalu yang mana? Oke Bang Luga, cukup ya. Kau dari mana kau tulisan Petrus? Cukup ya. Jadi kamu tidak bisa menjelaskan siapa Yesus tanpa melalui 12 muridnya, nggak bisa, karena otoritas itu sudah diberikan kepada Petrus, makanya mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah Muhammad tidak dipenuhi Roh Kudus, makanya otoritas itu tidak ada sama dia. Semuanya itu harus melalui Petrus, nggak bisa main mau selonong boy langsung masuk istana. Emang istana nenek moyang lu? Ya silakan. Oke, yang mau dibuktikan ini gak Yesus itu Tuhan apa bukan, yang lu bukti ini Petrus. Lanjut Bang Juma. Iya lo tanya Petrus, jangan tanya tukang sayur. Oke, standby Bang Juma lagi silakan. Iya, jadi gini Bang. Iya nanya sama Petrus, jangan nanya sama yang lain. Oke, jadi gini, kenapa harus bertanya kepada orang yang kemudian tidak jelas? Tanya aja kepada Yesus sendiri. Kenapa nggak langsung ke Yesus? Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya? Itu yang perlu kita bahas. Ya, siapa dia menurut dia? Kan gitu.
jangan menurut Petrus. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dari Yesus bahwa kitab Petrus itu adalah benar-benar tulisan murid yang bernama Petrus. Kalau Anda ingin mencari data kebenaran daripada murid-muridnya, baca Yohanes 1 nomor 14, nomor 43. Apa yang diterangkan di sana? Yesus mau memanggil siapa? Memanggil Filipus. Filipus, ikutlah kau denganku. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8, ini sudah sering kali saya katakan. Filipus itu memberitakan Injil Yesus. Sementara Petrus tidak diceritakan bahwa dia memberitakan tentang Injil Yesus. Nah, kalaupun kitab Petrus itu tulisan Petrus, itu mustahil. Karena Petrus mendapatkan mandat untuk menggembalakan Bani Israel. Sementara isi surat dari Petrus itu adalah orang-orang di luar non-Israel. Bahkan kalau Anda melihat di Galatia 2, ya, itu sudah bertentangan dengan kitab Petrus. Karena Paulus sendiri mengatakan di Galatia 2, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jadi bagaimana mungkin kemudian muncul kitab Petrus yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bersunat? Ketika kemudian mamanya Yesus bertanya, Yesus, siapakah kau ini? Kok kau hebat kali? Siapa yang ngajarin kau ajaran kayak begitu? Nah, apa kata Yesus? Yohanes 7 nomor 6. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup saja ajarannya bukan dari dirinya sendiri, lalu tulisan-tulisan Petrus, Paulus, Markus, dan seterusnya ini dari mana ajaran itu? Lalu kemudian ketika ditanya, apakah kau itu utusan Tuhan? Dan mengapa Tuhan mengutus engkau? Yesus menjawab, Yohanes 5 nomor 26 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup, ya, dan dia tidak turut untuk dihukum. Berarti poin kebenaran dan keselamatan itu harus tertuju kepada ajaran Yesusnya, bukan ajaran orang-orang yang mengatasnamakan Petrus. Makanya aku bilang sedikit lagi ya. Makanya aku bilang, Bang, ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, saya curiga yang kalian tuhankan itu sopo. Coba kita lihat di dalam perkataan Yesus, apa yang diterangkan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkan yang demikian kepada orang lain, maka ia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang mengajarkan segala perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Ini perintah Tuhan dalam hukum Taurat. Baca Keluaran 28 nomor 1. Ulangan 11 nomor 1. Yehezkiel 18 nomor 9. Dan ini sudah sering saya ucapkan. Hukum Taurat itu terkutuk ketika orang-orang Bani Israel meninggalkan. Meskipun satu. Mereka harus mempraktekkan dengan perbuatan. Kalaupun mereka melanggar, mereka diperintahkan untuk bertaubat. Itu hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Tapi coba ajaran Paulus. Galatia 1 nomor 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus juga ini mengutuk orang kalau tidak mengikuti surat-suratnya. Tuhan di dalam perjanjian lama mengutuk orang ketika tidak menjalankan hukum-hukumnya. Nah, di Galatia 1 nomor 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi Paulus ini mengutuk orang ketika orang itu tidak mengikuti apa yang dia beritakan. Coba kita lihat, Bang. Markus 9 nomor 37. Buka Bible yang Anda punya sekarang. Barang siapa menyambut seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 8? Yang paling akhir dari semua ini ialah ia menampakkan diriku juga, aku menempatkan diriku juga kepadamu sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya bahwa yang kita lihat di dalam pengabaran Paulus, dia seakan-akan mengatakan dirinya lah Tuhan itu sendiri. Kalau saja Paulus tidak keburu dihukum pancung oleh Raja Romawi, maka tentulah Paulus juga akan mengaku sebagai anak Tuhan. Karena ia sudah dipilih semenjak dalam kandungan ibunya. Galatia 1 nomor 15. Sayangnya cita-cita dia ini tidak kesampaian. Baru mengaku dirinya teman sekerja Allah saja. Di dalam 1 Korintus 3 nomor 9. Ia adalah teman sekerja Allah. Dia adalah teman sekerja Tuhan. Dia adalah teman sekerja Bapa. Bayangkan itu. Untung dia keburu dipenggal.
Andaikan tidak, dia akan menggantikan posisi si Bapa. Dan memang dia sudah mengaku, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Nah, coba Anda renungkan. Apakah yang Anda tuhankan ini Tuhannya Yesus atau jangan-jangan Paulus itu sendiri? Silakan. Oke. Ya, Bang Luga saya duluan ya. Oke, silakan. Iya, jadi apa yang dipaparkan Bang Juma ini mengatakan bahwasan Paulus juga itu sudah dijanjikan Tuhan ketika dia masih di dalam rahim ibunya. Ketika Paulus mengatakan demikian, bukan berarti Paulus juga bisa menjadi Tuhan. Yang bisa menjadi Tuhan, atau kami jadikan Yesus sebagai Tuhan itu dengan perkataan-perkataannya. Perkataan apa saja yang diucapkan oleh Yesus. Sudah saya katakan tadi, alasan kami menuhankan Yesus, pertama, dia mengatakan Yohanes 8:42, aku telah keluar dari Allah. Kalau sudah dikatakan keluar dari Allah itu hanyalah firman Allah. Nah, untuk apa firman Allah ini keluar dari Allah? Yaitu Yohanes 4:42. Bukan, Yohanes 1:14. Untuk apa firman Allah ini keluar dari Allah? Yaitu Yohanes 1:14 untuk menjadi manusia. Untuk apa firman ini harus menjadi manusia? Supaya kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa yang kita lihat? Yang menghidupkan orang mati. Jalan di atas laut. Tetapi satu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu terkonfirmasi di dalam Lukas 23:43. Yesus mengatakan kepada orang yang di sampingnya tersebut, apa kata Yesus di situ? Hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam taman Firdaus. Artinya Yesus memvonis orang ini masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat. Tanpa memperdulikan orang tersebut berdosa atau tidak. Tetapi Yesus menggunakan ketuhanannya bahwasan hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam taman Firdaus. Tanpa melalui proses peradilan akhirat. Sedangkan kita tahu bahwasan agama Yahudi, Kristen maupun Islam mengimani bahwasan ketika seseorang masuk surga ataupun neraka itu harus melalui proses peradilan akhirat. Tetapi di sini Yesus tidak melakukan itu. Dia menggunakan haknya sebagai ketuhanannya, maka dia memvonis hari ini juga engkau masuk surga. Satu orang pun tidak akan bisa membantah. Ini keputusan saya mutlak. Karena saya adalah Tuhan. Kenapa Yesus bisa melakukan itu? Kenapa Yesus bisa memvonis orang yang masuk surga? Yaitu terkonfirmasi di dalam Yohanes 14:10. Apa kata Yesus di situ? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya Bapa yang diam di dalam Yesus inilah mengambil keputusan untuk memvonis orang yang masuk surga. Artinya di sini mutlak Yesus sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa alasan kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ketika Yesus masih bersama-sama dengan muridnya, Yesus memberikan sebuah janji kepada murid-muridnya. Itu terkonfirmasi di Yohanes 16:26. Yesus mengatakan begini, dia bernubuat kepada murid-muridnya. Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Artinya ini adalah sebuah nubuatan ketika Yesus tidak lagi ada di bumi. Ketika dia sudah berada di surga, maka orang-orang yang mengimani ajarannya ini akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Dan terbukti ketika Yesus sudah naik ke surga, orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang mengimani ajaran Yesus melakukan itu. Dan kami untuk saat ini berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Kalau sudah dikatakan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus, artinya itu menyembah. Maka itu Yesus dijadikan Tuhan karena itu atas perintahnya. Kami diperintahkan untuk menyembah. Menyembah kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, ini pertanyaan harus dijawab ya. Bentar Bang Luga ya. Tahan sebentar ya. Bang Luga, izin sebentar Bang Luga ya. Iya, silakan. Iya, ketika Bang Juma mengatakan bahwasan, oh kami juga menyembah kepada Tuhannya para nabi. Saya sudah katakan tadi, kita akan melihat data, kita uji di sini kebenarannya. Apakah umat Islam menyembah kepada Tuhannya para nabi? Saya katakan tidak. Karena Tuhannya para nabi sudah menyatakan kepada Abraham bahwasan dari keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Keturunanmu ini siapa? Anak Abraham ada dua, Ismail dan Ishak. Tetapi Allah tidak berkenan kepada Ismail. Tetapi Allah hanya berkenan kepada Ishak. Ketika Ishak besar, Allah mengadakan lagi perjanjian dengan Ishak, yaitu terkonfirmasi di dalam Kejadian 26 ayat 4.
Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan. Semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Artinya Tuhan sudah menetapkan pintu iman bagi seluruh umat manusia itu melalui keturunan Yitzhak, artinya orang Israel. Artinya bagi siapapun mau mengenal Tuhan harus melalui bangsa Yahudi. Dan terbukti kami sebagai orang Kristen, kami mengenal Tuhan melalui bangsa Yahudi, yaitu orang Israel. Nah sekarang, umat muslim mengenal Tuhan dari bangsa mana? Umat muslim mengenal Tuhan dari bangsa Arab, tidak mengenal Tuhan dari bangsa Israel. Sedangkan Tuhan sudah menetapkan pintu iman itu melalui bangsa Israel, bukan tanah Arab. Nah sekarang pertanyaan saya, Tuhan yang mana menyatakan keagungan kepada Muhammad melalui Jibril di dalam Gua Hira? Sedangkan Tuhannya Israel tidak akan pernah mau menyatakan keagungan kepada bangsa-bangsa lain. Itu terkonfirmasi di dalam Yesaya 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, hai Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Artinya Tuhan hanya mau menyatakan keagungan kepada bangsa Israel dan dia tidak akan mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana menyatakan keagungan kepada Muhammad melalui Jibril di dalam Gua Hira? Silakan Bang Luga. Oke, saya tambahkan, itu benar sekali. Makanya Yesus tahu iblis di muka bumi ini iblis itu penyesat, bapak segala pendusta. Makanya Yesus tahu nanti akan ribuan orang yang membawa-bawa namanya. Oh, saya diutus Yesus. Sayalah yang berhak menjelaskan siapa Yesus. Sayalah yang mengikuti Yesus. Bahkan ada slogan, saya cinta Yesus. Wah, because I am Muslim. Semua akan berlomba-lomba ingin menjelaskan siapa Yesus. Baik dari Cina, dari Arab, semua. Karena Yesus ini kan tokoh yang paling dahsyat. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6, pada waktu itu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri. Maka kata Yesus, ayat 67, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Yesus yang milih loh. Yesus memilih 12 orang. Dipilih sama dia. Pilihannya Yesus itu pilihan Bapa. Makanya waktu 3 orang dibawa ke Gunung Tabor itu Bapa turun. Jadi kata Bapa di depan Petrus, dengerin dia. Bapa mau Petrus yang menjelaskan tentang Yesus, tetapi si mereka ini nggak mau dengerin si Petrus. Maunya dengerin dari Muhammad. Sudah jelas-jelas Bapa turun di Gunung Tabor. Bapa ngomong ke Petrus, dengerin dia. Artinya Petrus yang disuruh ngejelasin. Bukan si Muhammad. Yang berhak menjelaskan siapa Yesus itu Petrus. Karena itu sudah dipilih 12 orang. Kalau kau tidak mendengarkan Petrus, ngapain Yesus pilih 12 orang? Ya udah, suka-suka kalian lah. Kalian ngejelasin aku tentang siapalah. Ada yang ngomong nabi lah, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu. Makanya supaya nggak amburadul, Yesus membuat hukum. Dari 12 inilah. 12 ini orang Israel. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dari mulut mereka ini yang harus lo dengerin. Oh, saya nggak mau dengerin 12 orang. Saya mau dengerin Petrus loh. Petrus yang memilih 12 ini kok berarti lo ngelawan Yesus berarti. Jadi apapun segala sesuatunya tentang Petrus itu minta pendapat Petrus. Oh, tapi itu kan bukan tulisan Petrus. Mana tulisan Petrus? Kau kan sampai hari ini tidak bisa menunjukkan tulisan Petrus. Sekalipun itu palsu juga kau nggak bisa nunjukin. Jadi nggak boleh menjelaskan siapa Yesus itu kalau tidak Petrus yang menjelaskan, itu hukumannya dipancung. Nggak boleh menjelaskan siapa Yesus itu berdasarkan pendapat Juma, pendapat Muhammad, nggak boleh. Yang ngomong siapa? Yesus. Karena kata Yesus, kamu yang bersama aku yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta. Oh, Petrus hanya untuk orang Israel? Tidak. Dengerin aja omongan Petrus. Apakah dia diutus untuk bangsa Israel? Tidak. Petrus mengatakan bahwa Mesias itu akan diberitakan kepada bangsa-bangsa. Jadi kamu jangan menafsirkan sendiri ucapan Petrus tanpa izin murid-muridnya, itu namanya maling. Makanya Yesus berkata, barang siapa masuk tidak melalui aku, dia tidak masuk melalui pintu, ia adalah pencuri dan perampok. Di Yohanes pasal 10. Akulah pintu kepada domba-domba itu.
Pintunya siapa? Tuhan menetapkan. Menetapkan artinya itu dilantik loh. Yang 12 itu dilantik, Ucok. Dilantik itu. Kalau udah dilantik, sah, resmi. Jadi ada apa-apa, lapor sama dia. Sama seperti kita mau bikin KTP. Kita harus lapor ke RT RW. Nggak bisa kita main langsung ke Jokowi, nggak bisa. Harus lapor, itu ada perwakilan-perwakilannya. RT RW. Apa kalau bisa ngelapor langsung ke bupati? Nggak bisa. Itu harus RT RW. Nah, demikian juga Yesus. Kalau ingin tahu tentang Yesus, nggak boleh cuma langsung selonong boy langsung ke Yesus, nggak boleh. Ajarannya, aturan itu ada aturan main, bro. Nggak main asal main suka-suka lu. Bukan. Ini kerajaan Tuhan, bukan kerajaan nenek moyang kalian, bukan. Ini kerajaan Yesus. Aturan pun aturan Yesus. Jangan lu yang ngatur. Kalau ingin tahu tentang Yesus, lu baca kitab Petrus. Kalau lu bilang ini bukan kitab Petrus, lalu mana kitab Petrus? Mana buktinya? Kau kan nggak bisa membuktikan dari tadi. Cuma ngomong-ngomong, hati digencet lari. Digencet lari. Jadi tidak bisa. Mau tahu tentang Yesus, wajib tanya Petrus. Nggak mau dengerin Petrus, potong di tempat. Silakan. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Petrus. Coba Anda buka kitab Anda sekarang. Buka Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Buka, baca, plototin situ. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, orang yang tidak terpelajar. Jadi Petrus ini orang yang tidak terpelajar. Kalau di Perjanjian Lama dikatakan Petrus ini adalah orang awam. Bagaimana mungkin orang yang tidak terpelajar mampu menulis 2 kitab? 1 Petrus, 2 Petrus, dan demikian rupa tulisannya seperti tulisan orang yang menguasai bahasa Yunani, bahasa Greek, mengerti tentang budaya Romawi Yunani. Gak mungkin. Jadi tulisan yang ada di kitab Petrus itu tulisan minimal tulisan Paulus atau tulisan Lukas, bukan Petrus. Itu pertama. Kedua, di dalam kitab Matius bab 10 nomor 5 nomor 6, Yesus membisik, berpesan kepada Petrus, jangan engkau ke bangsa lain. Kalau Petrus ini yang menulis kitab Petrus, berarti dia adalah murid durhaka. Karena sudah dipesan, jangan kamu ke bangsa lain, woi. Dengarlah kau, woi, jangan ke bangsa lain. Kalau sudah dilarang ke bangsa lain, mustahil menulis surat untuk bangsa lain. Pahami itu. Camkan itu baik-baik. Lalu kemudian Anda mengatakan membawa-bawa nama Yesus. Betul itu, penyesat itu membawa-bawa nama Yesus. Di dalam kitab Anda, Lukas 21 nomor 8, jawab Yesus kepada mereka, hati-hati lo, waspada lo, supaya lu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku, dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat dan jangan kau mengikuti mereka. Siapa yang mempraktekkan itu? Siapa yang mengatakan dengan menggunakan nama Yesus? Akulah dia. Siapa dia? Yang datang kepada Paulus itu adalah dia. Saulus, Saulus, ya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa ini? Coba. Mereka ini siapa? Lalu kemudian perintahnya Yesus kepada muridnya, jangan kau mengikuti mereka. Tapi kata Yesus di nomor 12 di Lukas 21, namun murid-muridku dengarkan. Sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja. Pelakunya siapa ini? Pelakunya siapa ini yang menangkap murid-murid Yesus? Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Siapa pelakunya? Menangkap dan menyesah bahkan membunuh murid-murid Yesus. Siapa pelakunya nih? Makanya aku bilang dari tadi, hati-hati. Pelototin Tuhan kalian itu, siapa Tuhan kalian itu? Ya, siapa Tuhan kalian ini yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Itu yang perlu Anda pahami. Nah kemudian, saudara mengatakan, saudara siapa yang tadi? Yang satu, Meme Bos. Tidak mungkin katanya, Tuhan yang disembah umat Islam itu adalah Tuhan yang benar. Berarti silakan Anda robek itu kitab Kejadian 17, robek itu. Jangan ada di situ. Karena di situ mengatakan, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah, sementara Ismail itu adalah anak dan keturunan daripada Abraham.
Nah, coba kita lihat ketika Anda mengatakan engkau akan diberkati, oleh keturunanmu engkau akan diberkati. Mari kita lihat, kita uji. Kita lihat kenyataan bagaimana kemudian anak keturunan Adam ini berdasarkan sejarah. Baik itu di Kristen maupun di Islam. Mari kita lihat. Pasang kuping baik-baik. Ketika Indonesia masih Hindu, masih mayoritas Hindu, belum ada Islam, belum ada Kristen. Ini fakta. Begitu Islam datang ke Nusantara ini yang beragama Hindu awalnya, apakah mereka begitu Islam, mereka memberkati Abraham? Ibadah mereka yang sama sekali tidak pernah menyebut Abraham, apakah kemudian beralih memberkati Abraham ketika Islam masuk ke Nusantara? Jawabannya adalah yes. Mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka, menuju kepada Islam. Siang malam mereka memberkati Abraham. Nubuatannya terjadi enggak? Kamu akan diberkati oleh bangsa-bangsa karena keturunanmu. Itu Islam ketika masuk ke Indonesia. Abraham diberkati tak henti-hentinya 24 jam. Mari kita balik. Sekarang Kristen masuk ke Indonesia. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, apapun agamanya, ketika masuk menjadi Kristen, apakah mereka memberkati Abraham? Memberkati Abraham atau tidak? Tidak. Lalu apa yang Anda ingin jajakan gitu loh? Begitu orang menjadi Kristen, maka yang muncul kemudian dalam benaknya, Ismail anak haram, Ismail keledai liar, Hagar adalah budak, Sarah pernah poliandri, Abraham adalah laki-laki yang tidak sabaran, dia tidak percaya kepada janji Tuhan. Ismail anak haram, anak zina. Kutukan demi kutukan akan dilakukan oleh orang terhadap Abraham ketika dia menjadi Kristen. Jadi melalui siapa pemberkatan Abraham ini terjadi? Melalui Islam. Camkan itu baik-baik. Oke? Nah, lalu kemudian, ketika saudara mengatakan Yesus menjamin keselamatan, saya katakan kepada saudara berdua, dan juga Kristen-Kristen di luar sana, Paulus juga menjamin keselamatan. Bukan cuma Yesus. Paulus itu tak mau kalah, aku bilang. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa jaminan keselamatan Yesus? Siapa yang percaya kepadaku dan percaya kepada Bapa yang telah mengutus aku, dia memperoleh hidup yang kekal. Dia akan masuk ke dalam keselamatan. Paulus gak mau kalah. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 10, nomor 9, nomor 10. Pelototin kitab Anda. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Pertanyaannya, emang Yesus pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, layaknya Tuhan yang diajarkan oleh Paulus? Tidak. Yesus mengatakan dia adalah dia adalah pemimpin, dia adalah rasul, dia adalah nabi bagi Bani Israel. Tapi bagi non-Israel, Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Itu yang diajarkan Paulus. Nah, coba kita lihat kawan-kawan. Di dalam pengajaran Yesus dikatakan, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Paulus dalam terbitan cetakan 1983, di dalam 1 Korintus 5 nomor 3 diterangkan begini. Sungguh pun diriku tiada hadir, wahai pengikutku, wahai Kristen. Ya, ini narasi saya ya. Di terjemahan 1983. Sungguh pun diriku tiada hadir, tetapi rohku hadir, maka sama seperti aku hadir. Sudahlah sedia hukumanku atas orang yang mengerjakan sedemikian itu. Nah, sedangkan di terjemahan 1994 atau di luar daripada 1983 pokoknya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama-sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia dan telah melakukan hal yang semacam ini. Nah, ini artinya bahwa Paulus ini menyamakan dirinya sama seperti Tuhan. Di dalam 1 Korintus 14:25 dikatakan, Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Kisah Para Rasul 16 nomor 7, Roh Yesus ada di tengah-tengah kita.
1 Korintus 5 nomor 3, Roh Paulus ada di tengah-tengah kita. Kesimpulannya, Paulus sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus, sama-sama sederajat. Jadi Paulus ini hebat, mendudukkan dirinya sebagai Bapa. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi memang ada iblis yang mendudukkan dirinya setara dengan Tuhan. Nah, sopo iki? Jawab, siapa dia? Yang setelah menyetarakan dirinya dengan Yesus, menyetarakan Yesus dengan Tuhan, dan semuanya dikatakan, akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Siapa dia rupanya? Silakan. Kasih meme bos dulu. Iya, oke, saya duluan ya. Ya, kalau berkaitan dengan Paulus menyamakan dirinya dengan Yesus, mengatakan dia adalah Bapa. Tetapi harus dipahami dulu, status Bapak yang disematkan kepada Paulus itu apa? Bapak bagi orang beriman. Bukan berarti dia sebagai Bapak, sebagai pencipta alam semesta. Tidak ada terkonfirmasi di dalam Alkitab. Kalau berkaitan dengan Yesus disematkan sebagai Bapak, nanti saya akan paparkan. Saya katakan ini seperti saya membalikkan telapak tangan kalau berkaitan dengan ini ya. Tetapi saya mau fokus ke dalam umat Islam dulu. Apakah umat Islam ini menyembah kepada Tuhannya para nabi ya? Di sini kita harus uji ya. Jadi begini, Bang Juma mengatakan, jika memang kami ini dituduh tidak menyembah kepada Tuhan yang para nabi, hapuslah di dalam kitab Kejadian bahwasan Ismail juga adalah anak Abraham. Saya kan sudah mengatakan tadi, bahwasan Tuhan itu ketika Ismail dan Ishak itu belum lahir, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, itu terkonfirmasi di dalam kitab Kejadian 12 ayat 3. Itu Ismail dan Ishak belum lahir. Tetapi Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Apa kata Tuhan di situ? Olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat ini apa? Kasih karunia dari Allah. Artinya kita mengenal Tuhan dari keturunan Abraham. Nah, Abraham mempunyai 2 orang anak, Ismail dan Ishak. Saya sudah katakan tadi, Ismail bukanlah anak perjanjian. Karena Allah tidak berkenan kepada Ismail. Sedikit pun tidak ada. Allah hanya berjanji kepada Abraham bahwasan keturunan Ismail ini akan dijadikan sebuah bangsa yang besar. Tetapi tidak ditetapkan menjadi pintu iman bagi seluruh umat manusia. Pintu iman bagi seluruh umat manusia dalam konteks bangsa Goim, bangsa yang tidak mengenal Allah, itu sudah ditetapkan kepada keturunan Abraham, yaitu dari keturunan Yitzhak. Sudah saya katakan tadi. Ketika Yitzhak sudah besar, Tuhan mengadakan lagi perjanjian dengan Yitzhak. Apa kata Tuhan di situ? Olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apakah ketika Ismail lahir, apakah Tuhan berkenan berbicara dengan Ismail? No. Kenapa Tuhan tidak mau berbicara kepada Ismail? Karena Ismail bukanlah anak perjanjian. Karena Ismail bukanlah anak pilihan. Hanya Yitzhak yang menjadi anak pilihan dan ditetapkan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia. Artinya Allah tidak mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Allah hanya mau menyatakan keagungan dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya Allah tidak mau menyatakan keagungan di luar daripada bangsa Israel. Dan itu sudah ditegaskan tadi di dalam kitab Yesaya. Allah sudah mengatakan, aku tidak akan pernah menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Artinya hanya kepada orang Israel Tuhan menyatakan keagungan. Nah, seluruh bangsa-bangsa Goim ini akan mengenal Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yaitu orang Israel. Kami sebagai orang Kristen menyembah kepada Tuhan yang benar. Iya, kami adalah penggenapan janji Allah. Kami adalah bangsa Goim yang mengenal Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis, yaitu Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus inilah seluruh kaum di muka bumi dalam konteks bangsa Goim mengenal Tuhan. Artinya kami sah di mata Tuhan bahwasan kami menyembah Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Anda menyembah Tuhan dari bangsa mana? Anda mengenal Tuhan dari bangsa Arab. Sudah saya katakan tadi, Tuhan yang disembah oleh para nabi tidak mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Nah, pertanyaan saya, Tuhan yang mana menyatakan keagungan kepada Muhammad melalui Jibril di dalam Gua Hira? Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada Muhammad, tetapi dia melalui Jibril. Sedangkan di dalam Alkitab menjelaskan bahwasan yang diam di dalam
gua-gua itu adalah iblis. Lalu di Alkitab juga menjelaskan bahwasan iblis juga bisa merubah wujud menjadi malaikat. Nah, Muhammad mengaku bahwasan dia berbicara dengan malaikat Jibril. Nah, ini menjadi permasalahan, sudah saya katakan tadi. Anda mengenal Tuhan melalui bangsa mana? Kalau Anda mengenal Tuhan melalui bangsa Arab, artinya Anda tidak akan pernah menyembah kepada Tuhannya para nabi. Karena Tuhannya para nabi tidak mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Artinya di sini sudah saya katakan mutlak. Anda tidak menyembah kepada Tuhannya para nabi. Tetapi ketika Anda mengatakan kami juga menyembah kepada Tuhannya para nabi, itu adalah urusan Anda. Tetapi bagi kami, ketika kami melihat dari sudut pandang Alkitab ataupun kitabnya para nabi, kami mengatakan kalian bukan menyembah kepada Tuhannya para nabi. Tetapi hanya orang Kristen dan Yahudi dan para nabi lah yang menyembah kepada Tuhannya para nabi. Tetapi bukan kalian. Silakan Bang Luga. Oke ya. Tuhan itu suci. Dia tidak mau kalau dia diberitakan dari keturunan yang tidak suci. Itu masalahnya. Juma ini kan ingin memberitakan tentang Yesus, cuma dia nggak dipilih. Ngotot, nafsu. Tuhan itu kan orangnya milih-milih Juma. Dia nggak mau yang memberitakan dia itu keturunan dari anak tiri. Nggak bisa. Ismail itu keturunan bini kedua. Ini yang jadi masalahnya. Kalau keturunan dari bini kedua memberitakan Tuhan, nama Tuhan tercoreng. Tuhannya jadi hina jadinya. Makanya Tuhan memilih yang memberitakan dia itu harus anak-anak sulung. Kenapa semua orang-orang hebat di dunia ini itu anak sulung? Karena itu ada ayatnya. Kuduskanlah semua anak sulung. Jadi yang memberitakan Tuhan itu harus anak sulung. Cuma gue ini anak sulung, cuma biar tahu. Kenapa dari semua adik-adik gue nggak ada yang dipilih jadi hamba Tuhan? Gue buktinya, gue ini anak pertama. Nah, Tuhan juga mau memberitakan dirinya. Harus dari keturunan anak sulung. Nggak boleh dari keturunan bini kedua. Kalau keturunan bini kedua memberitakan tentang Tuhan, harga diri Tuhan tuh jatuh. Terhina dia. Makanya dia nggak mau kalau bangsa lain memberitakan dirinya. Dianya merasa diri najis. Kalau ada bangsa lain yang di luar bangsa Israel, sok-sok akrab dengan dia. Tuhan kan sudah bilang jauh-jauh hari, tolong yang memberitakan diri gua ini jangan keturunan bini kedua. Ismail itu kan bini kedua. Dari Ismail lahirlah Muhammad. Itu masalahnya Juma. Bukannya Tuhannya jahat, bukan. Tuhan itu gengsinya tinggi. Dia itu Maha Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang mau menceritakan dia harus dari anak-anak sulung. Nah, Petrus itu darah Yahudi. Makanya Tuhan itu menyatakan diri kepada Petrus di Gunung Tabor. Makanya kalau lo ingin tahu tentang siapa Yesus, ingin tahu siapa Bapa, lo tanyanya sama Petrus. Jangan tanya dari turunan bini kedua sampai ke bawahnya. Karena menurut Tuhan, turunan dari bini kedua memberitakan dirinya itu haram, hukumnya najis. Silakan dibantah. Oke, baik. Yang pertama, Saudara Meme, Tuhan para nabi itu katanya bukan yang umat Islam sembah. Satu hal buat saudara, Tuhan para nabi itu bukan manusia. Itu dulu. Camkan itu, renungkan itu. Tuhan para nabi bukan manusia. Tuhan para nabi tidak pernah dilahirkan. Tuhan para nabi tidak pernah dimatikan. Tuhan para nabi tidak pernah dibunuh. Tuhan para nabi tidak pernah dihidupkan. Camkan itu dulu. Jadi logika apapun nanti yang akan Anda bawa akan membuat Anda sakit. Di dalam kitab saudara, kalau saya menggunakan Al-Quran, tadi saya sudah mengatakan kepada Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, tidak seorang pun yang kuutus sebelum engkau Muhammad, sebelum aku ajarkan kepada mereka, selain aku ajarkan kepada mereka, katakan kepada kaummu, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Sudah menjawab, Al-Quran sudah menguraikan. Nah sekarang nggak mungkin Anda percaya Al-Quran. Sekarang, apakah Anda nggak percaya kepada kitab saudara? Jangan Bible, jangan perjanjian lama. Jangan surat-surat kanonik. Tak kasih suratnya Paulus yang lebih dekat kepada iman saudara. Roma 3 nomor 29. Atau adakah ilah hanya ilah orang Yahudi saja?
Bukankah dia sang ilah itu juga adalah ilah bangsa-bangsa lain? Yes, benar. Dia juga adalah Tuhan bangsa-bangsa lain. Ini kitab Anda loh. Yang jadi masalah sekarang, ilah ketika menyatakan diri kepada Bani Israel, ajarannya hanya untuk Bani Israel. Tuhan itu cuma satu. Tidak ada Tuhan lain. Hanya satu Tuhan itu, nggak mungkin dua, apalagi tiga. Yang menjadi menjadi fakta saat sekarang ini adalah ketika Tuhan datang kepada Bani Israel selalu menolak. Didatangkan Musa ditolak, Daud ditolak, Salomo ditolak, Yesus ditolak, semua ditolak. Makanya Yesus mengatakan, ada saatnya nanti wahai perempuan, percayalah kepada aku. Engkau tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung ini dan di Yerusalem. Ada saatnya. Tuhan akan menyatakan diri kepada hambanya, memberikan hukum kepada hambanya untuk ditegakkan hukum-hukum itu kepada bangsa-bangsa. Sementara kalian menjadi Kristen ini kan bukan karena Yesus, tapi karena pengajaran-pengajaran yang dijajakan kepada Romawi. Romawi menjajakan agama itu dengan kekuasaan mereka ke seluruh penjuru bumi. Kalian ada di dalamnya terjaring. Itu yang Anda harus pahami. Ya. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan, kami menyembah Tuhan yang benar. Bapak itu yang dimaksud bukan Paulus. Tunggu dulu. Kalau Anda mengatakan dia adalah Bapak pembimbing, sabar. Yesus mengatakan di dalam kitab Anda, ya, aku dan Bapak adalah satu. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Paulus tampil, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Sekarang Bapak yang menyatu dengan Yesus itu siapa? Bapak Paulus. Menurut siapa? Paulus. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Jadi dia itu menjadi Bapak. Yang tadinya Bapak ini yang membimbing Yesus. Yesus berkata sesuai dengan bimbingan Bapak yang ada di surga. Yesus bekerja sesuai dengan petunjuk Bapak yang ada di surga. Sekarang ada yang melantik dirinya menjadi Bapak di dalam Yesus Kristus. Kan tadi di awal saya sudah mengatakan, indikasi kuatnya saya menemukan bahwa Tuhan Anda itu sebenarnya adalah, mohon maaf saya katakan, adalah dia yang menyamakan dirinya sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu kemudian saudara Luga mengatakan Allah jijik kalau bukan anak sulung. Coba deh, minum kopi dulu campur masako, biar tenang pikiran Anda. Si sulung ini Ishak atau Ismail? Yang dikatakan sulung itu adalah anak pertama. Dan yang diminta kemudian untuk dikorbankan itu adalah anak pertamanya Abraham, bukan anak pertamanya Sarah. Kalau Anda mengatakan tidak dianggap, berarti Anda tidak memberkati Abraham. Anda menghujat Abraham namanya. Sementara dalam kitab Kejadian diterangkan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Anda kalau mengatakan bahwa Ismail bukan anak sulungnya Abraham, Anda telah mengutuk Abraham. Dia anak yang didengarkan oleh Tuhan, makanya namanya Ismail. Ismail itu artinya doanya dikabulkan, didengarkan oleh Tuhan. Kata El di situ merujuk kepada Eloh. Eloh itulah yang mengutus pada para nabi, dan dia mendengarkan doa Abraham sehingga anak yang dilahirkan Abraham itu disebut Ismail. Ismail itu artinya doa yang dikabulkan, doa yang didengarkan oleh Allah. Kalau Abraham minta anak sulung, anak tunggal, dikabulkan nggak? Dikabulkan. Siapa namanya? Ismail. Ishak siapa namanya? Ishak. Apa artinya Ishak? Tertawa atau menertawakan. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kalau Anda mengatakan Allah jijik kepada anak yang bukan sulung, dia tidak menerima kalau namanya diberitakan oleh bukan yang anak sulung, Bang Luga, cobalah sedikit untuk merefreshing, ya, pikniklah sedikit kawan. Yesus itu dari keturunan bukan istri pertama. Apa nggak sadar sejauh ini? Yesus itu bukan istri pertama. Dia berasal dari keturunan istri yang bukan pertama. Berarti kalau Anda mengatakan Tuhan jijik kepada keturunan istri kedua, Yesus ini berasal dari istri keberapa dia?
Berseba itu istri keberapa, dan Berseba itu didapatkan Daud dengan cara apa, dan di situ lahir Yesus. Jadi jangan mengada-ngada di dalam menjabarkan sebuah doktrin agama berdasar terhadap data, berdasar terhadap sejarah. Itu fakta yang ada di lapangan. Di kitab Anda dikatakan begitu kok. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Matius 1, dia sudah hamil. Ya, dia sudah hamil sebelum dia nikah, dan di situ statusnya sudah bertunangan. Berbeda dengan Al-Quran. Maryam itu adalah manusia di antara seluruh wanita, dia manusia yang paling suci. Hatinya, jasmaninya, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sementara di kitab Anda, ya tengoklah sendiri, saya nggak perlu ngajarin. Silakan. Saya dulu, tambahin dikit. Kan ini doa lawan dua ya. Tadi ini Bang Jumat saya tambahin dikit ya. Tadi ada semacam miskomunikasi akidah di sini ya. Meme Bos mengatakan Tuhan para nabi itu bukan Tuhannya umat Islam. Ingat bro, Tuhan para nabi itu tidak ada yang menuhankan Yesus. Hanya agama baru yang namanya Kristen ini menuhankan Yesus. Tidak ada satupun para nabi menuhankan Yesus, termasuk ibunya Yesus. Tidak pernah menuhankan anaknya ya, sampai detik ini. Jadi hanya agama baru ini yang menuhankan manusia yang namanya Yesus. Tadi sempat Meme mencurigai bahwa lu gak tambunan di mute dulu dong. Mencurigai bahwa yang datang ke Gua Hira itu bukan malaikat Jibril. Kalau Anda mencurigai itu, sampai detik ini belum ada satupun manusia sepintar di dunia ini bisa menunjukkan kesalahan dalam Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang Anda curigai bukan malaikat Jibril. Sampai detik ini, ada yang pernah nekat satu orang membuat duplikat Al-Quran namanya Anisoro, kelar urusannya. Mari kita cek Bible. Kitab manakah yang isinya yang penuh dengan liku-liku bahasa yang tidak layak untuk dibaca oleh anak kecil? Mulai dari kata isinya kata sundal, apa ini dari iblis? Apa ini dari Tuhan kalau ada kata sundal? Apa ini dari Tuhan? Mu Yesus yang ada isinya susunya di jama-jama. Coba nanti jelaskan ini. Ini kata Tuhan apa kata siapa? Apakah ini kata Tuhan yang mengajak berzina sampai pagi apabila seorang suami lagi keluar kota di Amsal itu 7, 8, 19 gitu ya. Ini harus dijelaskan juga. Ini apakah Tuhan ini yang Anda sembah mengeluarkan hal demikian? Terus apakah Tuhan yang Anda maksud ini yang memberi ajaran pembunuhan berencana seperti ala Sambo? Apakah Tuhan Anda yang Anda maksud ini memberi keterangan bahwa ada buah pelir yang hancur? Apakah yang Anda maksud Tuhan Anda ini yang mengatakan matahari dan bulan pernah berhenti? Sebagaimana di Yosua 10:13 itu. Apakah yang Anda maksud ini yang di dalam tulisan-tulisannya itu mengutuk Yesus? Di Galatia 3:13. Apa ini yang Anda maksud? Apakah yang Anda maksud itu yang menghinakan para nabi, menuduh Nabi Daud berzina? Saya rasa nanti diperbandingkan yang manakah sebenarnya yang dari malaikat atau yang dari setan yang membuat hal-hal demikian terlalu vulgar untuk dibaca. Terima kasih. Ya, Bang Lugas saya duluan ya. Oke. Ya, saya tanggapi apa yang dipaparkan oleh Bang Andi. Dia mengatakan bahwasan di dalam Alkitab itu ada ayat vulgar. Ternyata Bang Andi tidak memahami bahwasan ayat itu berbicara tentang metafora ataupun kiasan. Itu bukan literal. Harus dipahami dulu ya. Jadi saudara harus bisa membedakan ayat literal dan juga ayat metafora. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus dikatakan seperti Sambo. Yesus itu ketika dia belum disalib, itu dia sudah bernubuat. Artinya konsep Allah. Artinya Allah mempunyai konsep bahwasan Yesus harus disalib.
Lalu Anda menyamakan itu dengan Sambo. Nyambungnya dari mana? Yesus disalib itu atas konsep Allah. Artinya atas rancangan Allah ataupun rencana Allah. Bukan atas rancangan manusia ataupun keinginan manusia, berbeda. Ini adalah mutlak rancangan Allah. Maka sebelum Yesus disalib, Yesus sudah bernubuat anak manusia akan disalib. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkit. Dan Yesus menepati itu. Artinya itu adalah rancangan Allah. Berbeda, Pak. Anda salah memahami Alkitab. Saya menjelaskan tentang apa yang dipaparkan oleh Bang Juma. Kenapa Paulus itu disebut Bapa? Artinya dia juga Tuhan. Bukan. Anda harus pahami dulu. Status Musa juga diberikan Tuhan sebagai Allah. Tetapi gelar Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa itu dalam konteks pengutusan. Bukan berarti dia digelari Allah sebagai pencipta alam semesta. Bukan. Sama juga seperti Paulus ketika dia mengatakan dia adalah sebagai Bapa. Dalam konteks Bapa sebagai orang beriman. Bukan berarti dia sebagai Bapa pencipta alam semesta. Musa digelari oleh Allah. Di Keluaran 6 ayat 3. Lalu di Keluaran 7 ayat 1 juga saya bacakan lah ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Artinya Tuhan memberikan gelar kepada Musa ini sebagai Allah. Dan itu akan diberikan kepada Fir'aun dan abangnya. Lalu fungsi apa? Musa ini diangkat menjadi Allah oleh Tuhan, diberikan gelar oleh Tuhan, yaitu terkonfirmasi di Keluaran 4 ayat 15-16. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidah dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ternyata gelar Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa ini adalah gelar sebagai penyambung lidah Allah. Bukan berarti Musa digelari Allah, bukan berarti dia itu adalah Allah pencipta alam semesta. Bukan. Lalu bagaimana dengan Paulus? Paulus sudah saya katakan tadi, dia adalah sebagai Bapa, sebagai orang beriman. Yesus menegaskan di Matius 23 ayat 9. Apa kata Yesus di situ? Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Artinya yang di surga ini sebagai pencipta alam semesta. Lalu di 1 Korintus 4 ayat 15, 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus mengatakan dia juga sebagai Bapa. Nah, Bapa ini dalam konteks apa? Bapa sebagai orang beriman, bukan Bapa sebagai pencipta alam semesta. No, Anda salah. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika memang Anda adalah penyembah Tuhan yang para nabi, saya katakan ini kontradiksi. Tuhan yang para nabi terkonfirmasi di dalam kitab Yeskiel 33 ayat 11. Apa kata Tuhan di situ? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu. Yang jahat itu, mengapa kamu akan mati? Hai kaum Israel. Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap orang fasik, orang yang berdosa, tetapi melainkan dia menginginkan pertobatan terhadap orang yang berdosa. Artinya dia sangat mencintai ciptaannya. Dia tidak menginginkan kematian kepada orang fasik ataupun orang yang berdosa. Tetapi Tuhan yang Anda iman ini berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi. Tuhan yang Anda iman ini malah mengutus setan-setan untuk menyesatkan umat manusia. Itu terkonfirmasi di Maryam 8:3. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mau dikatakan Tuhan yang sama? Tuhan yang satu sangat mengasihi umatnya, Tuhan yang satu mengutus setan-setan untuk menyesatkan umat manusia. Ini bagaimana ini? Silakan Bang Luga. Oke. Ya, jadi gini. Kembali lagi tadi saya katakan, Yesus sudah memilih 12 muridnya, tapi heran saya, satu pun nggak ada yang kalian minta keterangan loh. Kalian sok tahu itu loh. Kalian menjelaskan Yesus, Juma pun nggak pernah ketemu Yesus. Muhammad menjelaskan Yesus, Muhammad belum lahir. Sementara yang tiap hari bersama Yesus, 12 muridnya nggak ada tuh yang dipercaya sama mereka ini. Lucu.
Cocoknya kalian jadi tukang sayur sebenarnya. Muhammad, udah pernah ketemu Yesus? Nggak pernah. Lahir pun belum. Si Juma, pernah ketemu Yesus? Nggak pernah. Lahir pun belum. Sebenarnya Anda ini tahu Yesus itu dari siapa, Juma? Lu tahu Yesus sebenarnya dari siapa? Jangan-jangan lu tahu Yesus dari tukang sayur lagi. Lu kalau mau ingin tahu siapa Yesus, lu tanya Petrus. Tadi kau bantah tentang Petrus tuh, bantahnya juga kau salah-salah, nggak ada bobotnya. Oh, Petrus itu katanya nggak terpelajar. Terus kalau nggak terpelajar emang itu kan sudah dipilih sama Yesus. Ngapain kau ngajarin Yesus? Yesus, kau jangan salah pilih dong. Dia kan nggak terpelajar. Jangan kau ngajarin Yesus. Saya tidak percaya omonganmu karena kau nggak pernah ketemu Yesus. Kau jangan sok pintar tentang Yesus. Jangan sotoy. Jangan sok kenal. Inilah yang disebut dengan sindrom sotoy. Sok kenal, sok dekat. Gitu loh. Padahal Yesus sendiri jijik ngeliat lu. Sebenarnya Yesus ngeliat mereka ini mau muntah loh sebenarnya. Mikael sama Gabriel udah ketawa dari ini anak udah pada gila dikabungin. Pada sok tahu aja. Ntar giliran dilemparin ke neraka nangis ya. Jadi lo jangan sotoy, jangan sok tahu. Orang sok tahu itu paling menjijikkan. Sok dekat, sok tahu. Lu kalau ingin tahu tentang siapa Yesus, lu tanya yang udah ketemu langsung, si Petrus. Makanya Yesus berkata kepada 12 muridnya, bukankah aku telah memilih kamu yang 12 ini? Yesus itu pilih loh. Kalau 12 yang gak lo tanyain, lalu Yesus ngapain milih mereka? Lo dapat informasi dari siapa? Jangan dapat informasi dari orang yang gak pernah ketemu. Jatuhnya ntar mimpi. Oh, saya mimpi ketemu Yesus di langit. Saya mimpi ketemu Wiro Sableng. Ya lo gak bisa begitu menjelaskan siapa Yesus. Apalagi lo turunan bini kedua. Memang Ishak itu bukan anak sulung. Tetapi hak kesulungan ada sama dia. Kenapa? Karena dia lahir dari cintanya Abraham. Abraham tuh sama Hagar tuh gak cinta. Cuma kepepet. Kalau sama Sarah, kata Abraham, you're my everything. Pestanya juga gila-gilaan. Itu kayak lagunya Rosa itu. Cinta Abraham sama si Sarah. Tapi kalau Abraham sama si Hagar kagak cinta, coy. Anak yang dilahirkan dari cinta, itulah yang akan memberitakan tentang Tuhan. Tapi anak yang dilahirkan bukan berdasarkan cinta, dilarang, najis dan haram hukumnya memberitakan tentang cinta. Makanya Tuhan bilang sama si Abraham, oke deh, karena dia anak lo, gue berkati dia. Tapi bukan seperti Ishak. Ishak anak dari cinta pertama lo. Makanya ada istilah cinta pertama. Yang bisa memberitakan tentang Tuhan adalah yang hasil dari cinta pertama. Lo punya istri 7, pasti yang lo cintain 1 orang. Ada yang namanya cinta yang sesungguhnya, walaupun manusia itu punya kekurangan. Makanya cinta yang pertama inilah yang disebut hak kesulungan, bukan masalah ngebrojol lo lahir. Lo juga bisa lagi lari-lari di pinggir pantai, tiba-tiba lo ketemu pelacur, tiba-tiba lo main, anak lo lahir. Tapi itu bukan cinta kan, cuma kan lo kepepet. Tapi kalau cinta, lo berjuang mengalahkan para jawara-jawara untuk mendapatkan seorang wanita, itulah yang disebut cinta pertama. Sama seperti yang gue sedang lakukan, berjuang untuk mendapatkan pacar gue yang namanya Renata. Tapi kalau cewek-cewek berhamburan di jalan sana banyak, tapi cinta gue yang itulah yang anak dari cinta, itulah yang mahal, Ucok. Bukan anak hasil kebelet main. Makanya orang yang menjadi nabi dan orang yang memberikan kesaksian tentang Tuhan, itu anak harus dari cinta pertama, yang pestanya besar-besaran. Nyokap bokap gua nikah itu besar-besaran. Tapi pada waktu dia nikah kedua, udah ngumpet kecil-kecilan. Beda kan? Lo lihat, orang pernikahan pertama pasti akbar, tapi pas sudah nikah kedua, lihat Deddy Corbuzier.
nggak ada yang diundang. Makanya cinta pertama tuh mahal, coy. Makanya disebut hak kesulungan. Hak kesulungan tuh bukan masalah anak duluan lahir. Anak duluan lahir juga kalau ketemu di tengah jalan juga ngapain. Hak kesulungan itu anak hasil cinta pertama, itu mahal, coy. Makanya yang masuk dalam kerajaan Allah itu orang pilihan. Makanya Tuhan bilang, kuduskan semua anak-anak sulung bagiku. Enggak sembarangan, Ucok. Emang lu kira mau gabung di paguyuban tukang sayur? Ini masuk di kingdom of God, surga kekal. Enggak sembarangan masuknya. Jangan lu kira lu masuk lu paguyuban tukang gorengan. Ucok. Oke. Oke, baik. Jadi yang pertama, ya, teman-teman harus pahami dulu lebih dalam lagi ya, bahwa apa yang kemudian saya katakan di awal tadi terkait dengan sembahan yang benar itu, Anda menyembah Yesus kemudian. Apa yang menyebabkan Anda menyembah Yesus? Di antaranya karena Yesus itu mati untuk menebus dosa kalian, kan? Dia mati di atas tiang salib. Itu menurut pemahaman teman-teman Kristen. Ya. Tapi apakah kemudian Paulus tinggal diam? Tidak. Paulus juga tidak mau kalah. Paulus juga mendudukkan dirinya sama seperti Yesus. Kalau dikatakan sendiri oleh Paulus, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang di atas kayu salib. Ya. Paulus juga tidak mau kalah. Anda coba lihat dalam Galatia 2 nomor 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk ilah. Aku telah disalibkan dengan Yesus. Saya ulang ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk ilah. Aku telah disalibkan dengan Yesus. Galatia 2 nomor 20. Namun aku hidup kembali. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak ilah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus mati, lalu kemudian hidup. Paulus ngaku mati, lalu kemudian hidup. Yesus disalib, dia juga ngaku disalib. Makanya saya katakan kepada saudara, ada indikasi kuat yang kalian tuhankan itu adalah yang menyamakan dirinya sama seperti Yesus. Ya, dikatakan di dalam Lukas 5 nomor 24, di dunia ini Yesus diberi kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Lalu bagaimana dengan Paulus? Paulus juga mampu. 2 Korintus 2 nomor 10. Paulus juga bisa mengampuni dosa manusia. Lalu kemudian ketika di dalam Markus 14 nomor 50, Yesus ditinggalkan semua muridnya. Paulus juga tidak mau kalah. Di dalam 2 Timotius 4 nomor 16, Paulus juga ini kemudian ya tidak ada yang membelanya, dia ditinggal oleh murid-muridnya. Jadi, apa yang Anda nobatkan kepada Yesus, Paulus juga nobatkan kepada dirinya. 2 Timotius 4 nomor 16, dia juga mengaku ditinggal pengikutnya, ditinggal murid-muridnya. Markus 14 nomor 50, Yesus mengaku ditinggalkan semua murid-muridnya. Lukas 5 nomor 24, Yesus mengaku mampu mengampuni dosa manusia. 2 Korintus 2 nomor 10, Paulus juga bisa mengampuni dosa manusia. Jadi kurang apa lagi? Sekarang pertanyaannya kemudian yang harus Anda sadari adalah, benarkah Tuhan para nabi itu manusia bernama Yesus? Itu dulu. Makanya Al-Quran itu datang. Bukan berarti Al-Quran itu mengatakan 600 tahun kemudian tidak mengenal Yesus. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi ini maha melihat, maha mendengar, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin Anda melihatnya 600 tahun. Tapi bagi Tuhan pencipta langit dan bumi, sedetik pun itu tidak cukup baginya untuk memberitakan kepada hambanya yang diutusnya kemudian. Muhammad katakan kepada mereka,
bahwa Isa alaihissalam itu tidak pernah mengajarkan manusia untuk menyembah kepada dirinya. Sampaikan itu ya Muhammad. Pandangan Anda 600 tahun. Tapi Allah tidak terikat waktu. Sekejap itu di kejadian Isa, sekejap itu terjadi disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya Al-Quran maupun Bible menerangkan sehari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun dengan kita. Berarti tidak cukup sehari pemberitaan itu diberitakan Tuhan kemudian kepada baginda. Itu yang pertama. Kemudian yang membahagiakan saya kemudian adalah ketika saudara mengatakan saudara lebih percaya orang yang sesaman dengan Yesus. Saudara lebih percaya dengan mereka yang kemudian pernah bertemu dengan Yesus. Saya katakan kepada saudara, ya sedikit lagi dari saya, Bang Handi, supaya teman-teman ini bisa memahami lebih jauh, ya. Kalau Anda bangga dengan orang-orang yang dekat kepada Yesus dan seterusnya, ingat, Paulus memang dekat. Tetapi Yesus Anda harus pahami dan dengarkan pernyataannya, bahwa serigala itu berasal dari tengah-tengah dia. Dan di dalam Matius 23 nomor 36, serigala itu, ular itu, iblis itu ada pada angkatan Yesus. Siapa dia? Dari awal saya katakan kepada saudara-saudara, siapa dia? Yang adalah dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada orang Farisi. Siapa orang Farisi? Waspadalah kepada ahli Taurat. Siapa penganut Taurat? Siapa mereka ini? Bukan dikatakan waspadalah kepada bangsa Arab, waspadalah kepada keturunan Ismail. Tidak. Lalu yang terpenting kemudian saudara harus pahami, di dalam Wahyu 2 nomor 13 dikatakan begini, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Jadi iblis ini bertahta dan menggunakan nama Yesus, kemana-mana menjajakan Yesus, kemana-mana menjual nama Yesus, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Imannya terhadap Yesus dia tidak sangkal. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, dan dia adalah duduk di atas tahta iblis. Jadi orang yang mengatakan Yesus Tuhan berada pada tahta iblis. Juga tidak pada zaman Antipas. Siapa Antipas ini? Antipas ini siapa? Dia ini adalah Stefanus di zaman Herodes Antipas. Siapa yang kemudian mati dipenggal pada masa itu. Dan dia mati dalam imannya terhadap Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan ternyata imannya itu dikatakan oleh Wahyu 2 nomor 3. Duduk di atas tahta iblis. Lalu dikatakan, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Lalu kemudian di Wahyu 3 nomor 9. Buka kitab Anda, plototin, baca di sana. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang-orang Yahudi. Jemaat iblis adalah yang mereka menyebut dirinya jemaat orang-orang Yahudi. Orang Kristen kalau ditanya hari ini, siapa mereka? Kami adalah Yahudi rohani. Wow! Ternyata di kitab penyingkapan Wahyu 3 nomor 9, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Siapa mereka ini yang mengaku jemaat-jemaat Yahudi? Islamkah atau Kristen? Itu dulu yang Anda harus pahami. Kemudian yang terakhir, ketika saudara mengatakan tentang Ismail disebut sebagai anak kepepet. Lupakah Anda, ketika Anda mengatakan Ismail anak kepepet, itu sama halnya Anda mengutuk Abraham. Abraham tidak sabaran katanya. Itu Anda mengutuk. Kitab Kejadian 12, nomor 6 kalau saya tidak keliru, Bang Handi, tolong dimonitor. Itu jelas dikatakan bahwa aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Anda secara langsung mengutuk beliau dengan mengatakan bahwa Ismail itu adalah anak kepepet, anak yang dihasilkan dari persinahan, dari bersunda, dari main lacur, kata Anda. Padahal kalau kita melihat kapan-kapannya Ismail, kapan-kapannya Sarah dan Abraham berpesta. Kapan itu? Di kitab mana diceritakan bahwa Abraham dan Sarah itu melakukan pesta pernikahan? Di mana? Ajarin saya kalau ada. Nggak ada. Nggak ada itu, Bang. Tiba-tiba saja dia mencari istri. Kapan dia nikah? Lalu kemudian yang kedua,
buat saudara Luga. Ya. Anda menuduh Hagar sebagai orang budak dan seterusnya. Kapan-kapannya Mesir diperbudak oleh Israel. Yang ada Israel itulah yang diperbudak oleh Mesir. Jadi kitab Anda itu yang membuat Anda menjadi gila. Karena kenyataan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Anda. Yang tadinya anak tunggal, ditambah lagi perkataan, yaitu Ishak. Seakan-akan Abraham ini tidak tahu siapa anak tunggalnya. Sehingga ada pendekatan Ishak. Ambillah dia anakmu yang tunggal. Kalau sudah ada pernyataan begitu, ngapain ada sebut namanya Ishak lagi? Gak usah ditambahin yang kayak begitu. Karena Abraham tahu siapa anak tunggalnya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, Hagar begini, Hagar begono, tunjukkan kepada saya, apakah Hagar pernah melakukan perbuatan tercela? Sementara Sarah, dia menjadi istri dari Firaun di saat dia sedang menjadi istrinya Abraham. Poliandri dia, kejam. Sarah, dua suami, Pak. Abraham dan Firaun suaminya. Gimana pandangan akhlak dan ajaran Anda mengatakan memahami itu? Hagar ending kehidupannya hidup bersama dengan Abraham. Ismail hidup bersama dengan Abraham. Mereka menetap tinggal di Beersheba. Sementara Sarah dan Ishak diceritakan di kitab Anda tetap berada di Hebron. Ketika Sarah meninggal di usia 127 kalau saya nggak keliru, Abraham datang ya mayatnya dia membeli tanah untuk memakamkan istrinya sebagai orang asing di sana. Tolonglah pelajari kitab Anda dengan baik. Jangan menjadikan agama jangan Anda dijadikan oleh agama Anda menjadi penghina, pembenci, sementara kitab Anda membuka fakta kebenaran itu dengan nyata gitu. Jadi Ismail itu adalah anak Abraham yang punya hak 2 kali lebih berhak mendapatkan warisan keturunan warisan daripada Abraham dibandingkan Ishak. Baca kitab Ulangan. Anak pertama, anak tunggal, anak sulung adalah Ismail. Dia berhak mendapatkan 2 kali ya warisan. Panjangan Bima, udah. Biar langsung saya bantah saya dulu aja. belum saya. Enggak, Mas udah panjang banget itu. Ya. Masa nggak pakai timer? Oke, saya dikit dulu ya. Masalahnya nggak pakai timer, nggak tahu kita ngomong udah 2 kalian jam. kan berdua, Bang. Ya, Lanjut. saya dikit dulu, saya tambahin. Iya, nanti kepanjangan jadi Tadi orang udah step dulu. Tadi statementnya Meme Bos, saya tabok kembali apa yang ada di Bible. Artinya apa, Meme Bos? Di sana itu banyak kata-kata yang nggak pantas. Anda menjawab dengan singkat metafor. Bagaimana mau metafor? Kalau kata Sundal mau dimetaforkan apa? Susu di jama-jama mau dimetaforkan apa? Gitu loh. Hancur buah pelir, apanya mau dimetaforkan? Terpotong kemaluan, apa yang mau dimetafor di sana begitu? Intinya adalah di dalam Bible itu tidak semua firman Tuhan. Akui saja itu. Itu satu ya. Saya minta nanti Anda tanda tangan di sini berdua. Di dalam Bible itu tidak semua firman Tuhan. Banyak tulisan-tulisan yang nggak jelas, yang bikin rusak ya moral anak kecil, moral orang dewasa juga. Bagaimana ada satu kitab mengajak orang ya birahi sampai pagi kalau suami nggak ada di rumah? Ini firman Tuhan apa? Ini bukan metafor lagi. Ini ajakan berzina. Saya tadi mengatakan pembunuhan berencana ala Sambo. Apakah Yesus ini nggak direncanakan dibunuh? Direncanakan. Otak pelakunya siapa? Ya Kayapas. Eksekutornya siapa? Ya tentara Romawi. Cuman waktu itu belum pakai ya alat pembunuhan yang canggih seperti sekarang. Yang dipakai itu tuh gitu loh. Masih pakai alat tradisional cambuk yang bergerigi 6 itu. Kasihan kan kalau Yesus sampai pecah pembuluh darah yang lu Tuhan kan itu. Bayangkan saja. Sampai dagingnya begitu loh. Terbure-bure begitu. Ditelanjangin pula lagi lu Tuhan kan. Ingat ya. Ingat kalian berdua ya. Tidak ada para nabi itu menyembah Yesus termasuk ibunya. Kalau ada
Tampilkan saja di sini gitu loh. Ibunya pernah sampai detik ini menyembah anaknya di surga. Ada datanya kagak? Enggak ada. Jadi Anda ini mau memurtadkan, ya, mau memusyrikkan para nabi. Termasuk lu gak ya? Gak, lu harus sadar gak? Lu jangan melawan Yesus setiap hari dengan berpatokan pada Petrus. Yesus selalu berkata dia hanya dirinya utusan yang tertulis di Bible. Kau udah pernah ketemu Yesus belum? Lu percaya nggak tulisan Yesus itu? Enggak, lu udah pernah ketemu Yesus belum? Kalau lu nggak percaya tulisan Yesus, artinya lu bukan pengikut Yesus, lu pembantai Yesus, lu pembangkang Yesus gitu loh. Udah ya. Jadi lu jangan adu antara Yesus dengan Petrus gitu ya. Jadi Anda berdua ini tolong nanti diselesaikan itu. Di mana di dalam Bible itu, ya, semua para nabi termasuk ibunya itu menuhankan Yesus sebagai Tuhan ya. Dan di mana datanya sebenarnya yang pasti ini, kalau Yesus itu ya memang Tuhan yang benar yang Anda sembah, pencipta alam semesta ini gitu ya. Tolong dijelaskan, jangan kemana-mana lah. Thank you. Oke, saya dulu ya. Saya dulu gini. Kan tadi saya bilang, saya yang Juma dulu saya jawab. Warisan lebih banyak diberikan kepada siapa? Kepada Ismail atau kepada Ishak? Dikatakan di Kejadian 25 dikatakan Abraham memberi seluruh hartanya kepada Ishak. Lalu kepada anak yang diperoleh dari gundik-gundiknya, dia cuma diberikan pemberian-pemberian. Ini terjadi dengan kasus yang pernah saya nonton di YouTube, kasus Eka Cipta Wijaya ya. Dia punya istri 7, anaknya 40 orang, kekayaan 700 triliun, 730 triliun. Lalu di apa tuh ya, yang saya baca ya di YouTube. Lalu lagi. Dengerin ya. Dia memberikan 76 miliar kepada 40 anak. 76 miliar dari 40 anak. Lalu di sisanya katanya dikasih kepada Teguh Wijaya, itu anak dari istri sah. Sisanya berapa? 700 triliun, bayangin. Kepada anak-anak yang dari istri-istri yang lain yang tidak sah menurut mereka, itu cuma dikasih 76 miliar bagi 40 orang. Lu bisa bayangin nggak? Jauhnya minta ampun. Sementara anak dari sahnya dia itu dikasih 700 triliun bagi 6 orang. Nah, sekarang begini. Sarah membangun kekayaan Abraham itu dari muda, bro. Dari Abraham masih ngesot, dari Abraham masih ngamen, dari Abraham masih ngumpulin kerdus. Akhirnya lah terkumpullah 10 triliun bersama dengan Sarah. Nah, 10 triliun ini kalau misalnya Abraham kawin lagi dengan si Hagar, ya dimulai lagi dari nol. Berapa duit yang diperoleh setelah dia kawin, kan hukum-hukum negara kan begitu. Nah, wajar si Ishak dapat lebih banyak karena dia mamanya dari istri dari muda. Sementara Hagar adalah orang yang datang-datang udah Abraham udah kaya raya. Jadi kalau si Ismail dikasih sedikit wajar. Dikatakan di Kejadian 25 kepada Ishak dikasihkan 10 triliun, kepada anak-anaknya yang kemungkinan besar bisa jadi kayak anaknya Kak Cipta, 76 miliar bagi 40 orang. Sementara kepada anak-anaknya yang itu dibagi berapa? Ya 700 triliun bagi 6. Jauh nggak? Nah, ini sebenarnya contoh. Kalau istri kedua, istri ketiga itu sebenarnya nggak dapat apa-apa. Cuma dapatnya uang kerohiman. Makanya jangan mau jadi istri kedua. Cecer pemuda-pemuda yang masih lajang. Lu nikah sama dia, lo kayak semuanya buat lu. Itulah makanya istri pertama itu yang bikin mahal si Ishaknya. Di mana-mana istri pertama jauh lebih mahal daripada bini kedua. Lu nonton sinetron manapun tetap istri kedua tetap kebuang. Begitu loh. Jadi makanya Tuhan itu tidak mau memakai orang-orang yang turunan dari bini kedua. Dihitungnya tuh dari Abraham dan Ishak. Ya masalah kalau keturunan Ishak ini ada yang berzina seperti Daud, ya itu beda cerita. Itu nggak dihitung karena dihitungnya dari berkat itu diberikan pada waktu pemberkatan Ishak dan Yakub. Dikatakan engkau akan keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa. Sekalipun dari keturunan itu banyak yang bikinin dosa.
Tapi penentunya dia udah keturunan yang diberkati. Gue keturunan yang diberkati. Walaupun gue bikin dosa, ya tetap aja gue diberkatin. Gitu loh. Nah, Ishak ini sayangnya dia keturunan yang tidak diberkatin. Diberkati harta tapi tidak diberkati kesulungan. Gitu. Terus yang kedua, yang tadi gue bilang Petrus. Si Handi ini nggak pernah ketemu Yesus. Lu nggak usah ngomongin Yesus kalau nggak pernah ketemu. Muhammad pun belum lahir, nggak pernah ketemu Yesus. Juma pun nggak pernah ketemu Yesus, jadi nggak usah ngomongin Yesus lagi mulai besok. Lu pernah ketemu gak Yesus? Pernah ketemu? Gua pun tidak berhak untuk menjelaskan siapa Yesus. Yang berhak menjelaskan siapa Yesus itu Petrus, bukan gua. Makanya gua dengerin omongannya Petrus. Kalau lu kan, lu ngejelasin berdasarkan apa? Bentar, gua sama Bang Juma menjelaskan apa pernyataan Yesus sendiri nggak? Ini Bang Andi. Tidak boleh, kalau lo nggak pernah ketemu orang, lo nggak boleh mengejelaskan ajaran dia karena di luar sana banyak setan. Lo mana bisa mengarti-artikan sesuka hati lo. Ucapan Yesus lo pelintir-pelintir bisa. Beda halnya kalau lo ketemu Yesus, lo tahu pasti sumbernya. Ini kan lo dengar dari omongan orang, dari pengertian ini, lo ngikutin ustadz lo. Nggak bisa lo ngikutin agama lo. Kita mendengarkan tentang Yesus dari sumber utama. Sumber utama tuh Petrus. Dia ketemu sama Yesus. Muhammad bukan sumber utama karena Muhammad nggak pernah ketemu Yesus masalahnya. Kalau dia tahu dari God, dia itu urusan dia sama keluarganya. Tapi kalau tidak karena ketemu Yesus, ya udah diam, nggak usah bilang lo ketemu God, lah ketemu dari langit. Di dalam persidangan lo nggak ditanya lo ketemu di langit atau lo pernah ketemu dia nggak, udah lo diam. Oh saya ketemu di langit, nggak bisa begitu. Kita ngomong tuh ilmiah. Ini debat ilmiah, jawabannya juga ilmiah. Nggak bisa main mimpi atau main goib. Silakan dibantah. Ya, belum Bang Luga, saya dulu Bang Luga. Oke, silakan. Masih giliran kita ini. Mungkin saya sekalian closing ini ya. Iya, jadi berkaitan dengan pintu iman itu sudah saya katakan tadi. Pintu iman itu Tuhan itu sudah menetapkan dari keturunan Yitzhak. Artinya Ismail bukanlah anak perjanjian, karena Ismail ini kan anak dari anak pembantu ataupun babu. Sebenarnya Abraham tidak menginginkan kelahiran Ismail, tetapi hanya karena Sarah, istri Abraham, istri pertama, memaksa Abraham untuk menikahi Hagar, maka terjadilah pernikahan itu. Tetapi Tuhan tidak memerintahkan kepada Abraham bahwasan untuk menikahi Hagar, pembantunya itu tidak. Tetapi atas keinginan Sarah, karena Sarah ini mandul. Jadi Abraham menikahi Hagar ini secara terpaksa, bukan atas keinginan Tuhan ataupun Abraham. Maka ketika Sarah hamil melahirkan Yitzhak, maka Tuhan mengadakan perjanjian dengan Yitzhak, bukan kepada Ismail. Jadi pintu iman itu sudah ditetapkan dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sudah pasti orang Israel dong. Kalau Israel sudah pasti Yahudi dong, karena Yahudi ataupun Yehuda itu kan anak daripada Yakub. Sudah pasti. Tidak ada pintu iman itu ditetapkan kepada bangsa lain. No. Maka itu saudaraku bertobatlah. Karena Anda telah salah menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya Israel, Tuhannya para nabi, Tuhannya orang Kristen. Nah, Anda malah menyembah Tuhan tanah Arab. Tuhan yang menyatakan kemahakuasaan ataupun keagungan di dalam gua Hira melalui Jibril. Ini Tuhan yang mana ini sebenarnya? Tuhannya para nabi sudah dikatakan tadi bahwasan dia tidak mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Anda malah menyembah Tuhan yang menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Jadi saudaraku sadarlah ya, marilah kita sebagai orang yang mempunyai akal dan logika, kita mempunyai kitab, baca kitab kita masing-masing supaya kita tahu agama yang mana menyembah kepada Tuhan yang benar. Lalu berkaitan dengan nabi-nabi itu, kenapa mereka tidak menyembah kepada Yesus? Ini kata Bang Handi ataupun Bang Juma. Nabi-nabi itu memang benar mereka tidak menyembah kepada Yesus. Karena pada zaman itu konsep Allah untuk menjadi manusia atau konsep firman menjadi manusia itu belum sampai. Ketika Tuhan berbicara dengan Musa di Gunung Horeb, Tuhan
Tuhan datang dalam rupa awan ataupun api, Sang Firman yang berbicara dengan Musa itu, lalu Musa menyapanya dengan kata, ya Tuhanku, ya Allahku. Artinya Sang Firman ini diakui oleh Musa adalah Tuhan. Lalu di zaman Yesus Sang Firman ini menjadi manusia, yaitu terkonfirmasi di Yohanes 1 ayat 14. Artinya ketika Sang Firman ini menjadi manusia di zamannya Musa, sudah pasti Musa akan mengatakan, Yesus engkau adalah Tuhan, karena engkau zaman sekarang sudah menjadi manusia. Tetapi tidak, konsep Allah, Firman menjadi manusia itu di zaman Yesus tetap bukan zaman para nabi. Allah mempunyai rencana, Pak. Anda tidak akan bisa membantah Tuhan menjadi manusia. Anda tidak akan bisa membantah konsep Allah ataupun rancangan Allah. Manusia tidak akan bisa membantah rancangan Allah, Pak. Maka ketika Allah mempunyai rancangan untuk menjadi manusia, siapa yang berani melarang? Saya katakan, satu orang pun tidak akan bisa. Bang Juma mengatakan bahwasan Petrus dan Paulus juga bisa menghapus dosa orang, bukan hanya Yesus. Bang Juma lupa, di dalam Sahih Muslim 4971, di situ orang Yahudi dan Nasrani untuk dijadikan tumbal sebagai penghapusan dosa kepada orang-orang Muslim. Masa Tuhan menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani yang tidak tahu apa-apa ini dijadikan sebagai tumbal dosa, penebusan dosa kepada orang Muslim yang berdosa? Saya bacakan ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum Muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kok bisa orang-orang Muslim yang berbuat dosa, lalu orang Nasrani dan orang Yahudi menghapus dosanya? Ini bagaimana konsep Allah seperti apa ini? Saya yakin ini bukan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakob, Allah yang tidak disembah oleh orang Yahudi maupun orang Kristen. Tidak mungkin. Masa orang yang tidak tahu apa-apa dijadikan beban dosa untuk penebus dosa bagi orang umat Muslim? Tidak mungkin, Pak. Lalu yang kedua, Tuhan yang disembah oleh para nabi ataupun orang Yahudi, orang Kristen, sangat membenci dosa, perzinahan. Yaitu terkonfirmasi di dalam Keluaran 20 ketika dia berfirman kepada Musa, jangan berzina. Lalu Tuhan yang diajarkan Muhammad, katanya Tuhan yang diajarkan dia ini juga sama seperti Tuhan yang diajarkan oleh para nabi ini. Nah, di sini ajaran berbeda lagi. Al-Bukhari 2983, Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Lalu beliau bertanya, Muhammad bertanya kepada Jibril, sekalipun dia berzina dan atau mencuri, Jibril alaihi wasallam menjawab, sekalipun dia berbuat dosa itu. Tidak akan mungkin saya katakan ini Tuhan yang sama. Tuhan yang disembah oleh para nabi ataupun orang Israel ataupun orang Kristen sangat membenci dosa, yaitu terkonfirmasi di dalam Keluaran 20. Nah, di sini Tuhan di sini memerintahkan orang untuk berbuat zina. Ini bagaimana ini? Maka saya katakan lebih baik saudaraku mengakui saja bahwasan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang terkonfirmasi di dalam Alkitab yang kami iman ini tidak sama dengan Tuhan yang Anda sembah. Amin, haleluya. Buat saudara-saudara Kristen, berpegang teguhlah kepada apa yang dikatakan oleh Yesus di Markus 13:13. Jangan engkau pernah mengkhianati dia. Jikalau engkau tidak mengkhianati dia, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Sekalian saya closing. Oke. Saya dulu ya. Closing juga di sini, mau azan. Silakan. Iya, jadi Anda terheran-heran ketika kemudian Tuhan menjadikan orang-orang kafir menjadi tumbal untuk membebaskan orang-orang Islam yang tidak pernah menjadi kafir. Sedangkan Tuhan Anda tumbalkan untuk menebus dosa-dosa kalian. Kan lucu. Tuhan datang bunuh diri di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia-manusia berkulub. Tapi Anda kemudian heran ketika ada penyembah-penyembah yang tidak mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan dan tidak mengesahkan Tuhannya Yesus, ya menggantikan orang-orang Islam yang bertauhid tetapi memiliki dosa. Karena Anda harus tahu, hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa menyekutukan Allah. Dan Kristen berdiri di atas sebuah agama yang mentigakan Tuhan. Itu yang Anda harus pahami.
Nah, di dalam kitab Amsal dikatakan, Amsal 21 nomor 18, memang orang-orang munafik, orang fasik, dipakai untuk menjadi penebus. Pahami itu dengan baik. Jadi kalau Anda mengatakan, loh kok kami dijadikan tebusan? Lah Anda tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Daripada kami yang menyembah kepada Tuhan yang benar, meski ada dosa yang belum terampuni, ya Tuhan menggantikan kami. Itulah wujud kasih sayang Allah. Meskipun orang ini tidak menyembah tidak beribadah sesuai dengan fakta yang saya ajarkan di dalam kitab suci Al-Quran, tetapi minimal dia tidak pernah menyembah selain daripada aku. Dia menyembah hanya kepada aku, meski hanya sekali dalam sebulan, sekali dalam seminggu. Tapi paling tidak dia tidak pernah menyembah yang lain. Dibandingkan mereka ini yang suci ngaku anak-anak Tuhan, tetapi yang mereka sembah adalah manusia. Nah, lalu kemudian ketika Anda membawa hadits, membawa data, sekalipun mereka mencuri, sekalipun mereka berzina, baca Yohanes 1, ya, 1 Yohanes 2, ya baca di situ. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi, jika seorang berbuat dosa di antara kamu, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Jadi kalau Anda mau lakukan dosa, Anda jangan khawatir. Anda berzina, Anda merampok, Anda membunuh. Jangan khawatir. Ada Yesus sebagai pendamai kalian. Makanya Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari aturan-aturan. Galatia 5 nomor 1. Jadi kalian mau ngapain aja boleh. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat beserta dengan ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Berarti semua hukum Taurat boleh kalian langgar. Jangan berzina, nggak berlaku lagi. Silakan Anda berzina. Jangan ada ilah lain, nggak berlaku lagi. Silakan Anda mengilahkan anak Maria. Nggak berlaku lagi itu. Jadi inilah kalian selalu membawa-bawa ada yang Anda tidak tahu di dalam Al-Quran, dalam hadits. Sementara di kitab kalian sendiri itu mengatakan hal-hal yang jauh lebih hebat lagi. Roma 7 nomor 6, tidak ada orang yang selamat karena taat kepada hukum Taurat. Bayangkan itu. Sementara Tuhan yang benar mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan Torah dengan perbuatan.